Ini kita udah bergabung dengan Kak Cisti, kita sebutnya ini dari financial expert dari Ajaib Sekuritas. Kita akan coba membahas salah satu topik yang mumpung masih hangat, bisa dibilang, yaitu RAPBN yang kemarin dari pidato Presiden, dan kita akan coba Ya. hubungin nih, mana saham yang menarik. Gitu. Ini yang nanti kita akan bahas dengan Mbak Cisti. Jadi dimanfaatkan aja ya teman-teman ya, dimanfaatkan aja waktunya ini mumpung kita bersama Sekuritas. Teman-teman yang punya pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan. Tapi sebelum mungkin saya dilanjut lebih jauh, mungkin dari Mbak Cistinya sendiri deh yang perkenalin Mbak. Itu biar teman-teman pada tahu nih. Oke, selamat sore teman-teman IDX Sumatera Utara dan selamat sore juga teman-teman investor ajaib ya yang sore hari ini juga menonton live IG. Eh, saya Cisti, saya financial expert ajaib Sekuritas Asia. Untuk topik live IG hari ini masih seputar RAPBN 2023. Ini seperti yang tadi Pak Ferdinand udah bilang ya, Bang Ferdinand maksud saya. Bang Ya, Ferdinand tadi udah bilang, ini masih hangat karena kan di minggu lalu itu Bapak Presiden kita juga habis mengumumkan beberapa poin-poin strategis untuk APBN negara 2023 ya, Bang Ferdinand ya. Ya, itu mungkin benar. perkenalannya. Siap ya. Jadi ini nanti kita akan bahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara gitu kan di tahun 2023 ini. Jadi di tengah ketidakpastian global sekarang, apakah memang ada nggak sih saham yang menarik atau enggak? Nah, itu yang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Pertama-tama mungkin thank you Kak Cisti ya udah nyebutnya Bang atau Pak gitu kan. Itu lebih enak nih. Kadang saya dipanggil Om agak Oh susah juga. gitu. Kita Oke, santai kita aja ya, lebih nggak apa-apa ya santai. Mbak Jesti ya. Kenapa? Kita santai aja, nggak masalah ya untuk live aja kita untuk sore hari ini. Gitu. Biar nggak seru-seru sekali kalau kata orang Medan tuh. Betul. Tapi insight-nya Siap. masih diterima sama teman-teman sekalian ya, masih dapat gitu inti Oke. poin-poin yang kita mau bicarakan. Siap. Amin. Oke. Nah, oke kita mungkin akan lanjut aja ya, tapi sebelum kita membahas RAPBN lebih lanjut, tetap kita harus melihat kondisi IHSG kita nih saat ini. Oke, ini sore ini kelihatannya minus, walaupun cukup dalam juga tadi pembukaan. Nah, tapi kita mau lihat sudut pandang dari Kak Cisti nih. Ini gimana sih kinerja IHSG kita saat ini menurut Mbak Cisti? Oke, kalau saya lihat ya, Bang Ferdinand ya, untuk IHSG saat ini sih memang per hari ini itu IHSG kita mengalami koreksi ya teman-teman sekalian. Dan memang ada sejumlah katalis juga yang menekan pergerakan IHSG. Kalau kita bicaranya katalis global itu masih adanya potensi resesi dari sejumlah negara maju ya, terutama di Amerika Serikat sendiri yang setelah FOMC-nya The Fed di minggu lalu, The Fed kan mengklaim bahwa dia masih akan tetap hawkish untuk arah kebijakan moneternya, padahal inflasinya di sana udah melambat gitu untuk periode Juli ya. Nah, untuk IHSG sendiri memang kalau di akhir pekan lalu nih Bang Ferdinand, saya sih lihatnya memang secara teknikal pun memang IHSG itu ada potensi untuk tertekan terlebih dulu karena dia di sini membentuk candlestick shooting star candle. Terus indikator momentum stokastiknya juga udah di area-area jenuh beli. Jadi memang tekanan dari IHSG sendiri justru berasalnya dari market domestik atau dari investor lokal yang kecenderungannya itu menjual gitu, melakukan aksi profit taking. Karena memang trennya IHSG kan dari kemarin sudah mencatatkan tren kenaikan terus gitu. Jadi hari ini ada koreksi, ini merupakan koreksi yang wajar, indikasi koreksi yang wajar karena IHSG kemarin juga udah rally-nya udah cukup tinggi gitu. Tapi secara overall, kalau kita lihat secara akumulasi, ini IHSG sebenarnya masih ditutup di teritori positif karena masih selama 5 minggu berturut-turut IHSG masih ditutup di zona hijau gitu. Jadi IHSG hari ini terkoreksi itu merupakan indikasi yang wajar karena tekanan jual yang tinggi dari aksi profit taking. Kalau saya sih lihatnya begitu ya, Bang Ferdinand. Jadi masih sebenarnya kalau untuk sampai akhir tahun melihatnya penurunan ini masih wajar ya sebenarnya ya saat ini ya Mbak Cisti ya. Iya, kalau untuk sampai dengan akhir tahun, kita sih masih optimis ya IHSG masih akan bergerak rally. Karena banyak juga sih katalis-katalis yang mendorong, terutama dari makroekonomi kita ya.
fundamental ekonomi kita kan masih sangat cukup solid gitu ya, data-datanya. Trade balance kita masih surplus 27 bulan berturut-turut gitu. Kemarin juga Pak Jokowi menyampaikan kan bahwa beliau juga optimis melihat arah ekonomi kita itu masih tumbuh 5,3% year on year. Jadi secara ekonomi dalam negeri masih kuat mendorong IHSG atau pasar saham kita juga positif gitu pergerakannya sampai dengan akhir tahun nanti. Siap, oke. Kalau dari data kita memang kita coba lihat sampai per sore hari ini IHSG secara year to date juga masih naik 8%, masih positif bahkan dibanding dengan bursa-bursa utama lainnya di dunia. Ini masih peluang masih ada ke depannya, ini yang mungkin nanti kita bahas. Oke, teman-teman, ini udah ada beberapa pertanyaan, silahkan aja dulu pertanyaannya nanti akan kita bahas. Dan juga nanti mungkin ada kuis dadakan nih, kita lihat waktu. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan sebenarnya apa yang diucapkan oleh Kak Cistinya. Gitu. Jangan cuman orangnya, tapi diperhatikan juga kata-katanya. Yang harus teman-teman note ya. Oke, Kak Cisti. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa sih yang membayangi market kita saat ini sebenarnya? Apa nih potensi ke depannya? Ya, bicara sentimen, memang IHSG tuh banyak dipenuhi oleh sentimen eksternal, sentimen dalam negeri gitu ya. Tapi mungkin kita ke sentimen eksternalnya dulu kali ya, Bang Ferdinand ya. Dimana kalau kita lihat kan sentimen eksternal, tadi juga saya udah spill di awal, tekanan itu masih berasal dari potensi The Fed yang masih tetap hawkish untuk monetary policy-nya mereka. Kemudian kalau kita lihat, tren kenaikan inflasi di sejumlah negara global juga ya, bahkan di Inggris inflasinya udah 10% gitu. Kemudian yang gak kalah penting juga di bursa regional, itu trennya juga masih perlambatan ekonomi, khususnya dari negara-negara mitra dagang kita ya. Jadi di China itu ekonominya masih belum sepenuhnya pulih, gitu, masih ada kendala juga dari rantai pasok juga ya di pasar komoditas global. Nah, memang kalau kita lihat di sini supply chain yang terganggu kan adanya demand yang udah mulai pulih, tapi tidak diiringi dengan supply yang memadai gitu kan, karena geopolitiknya Rusia Ukraina juga sampai sekarang belum mereda gitu. Nah, jadi untuk tekanan eksternal masih seputar itu sentimennya, dan juga beberapa rilisnya data-data ekonomi. Di minggu ini aja ada beberapa PMI Index Jerman rilis, PMI Indexnya Europe juga rilis, kemudian yang gak kalah penting GDP-nya Amerika Serikat nanti juga akan rilis di minggu ini. Nah, itu sentimen kalau kita bicara dari indikator makroekonomi global. Nah, kalau di dalam negeri, kita khususnya yang dekat-dekat ini ya, kita masih nunggu hasil dari rapat Dewan Gubernurnya BI untuk BI 7 Days Reverse Repo Rate kita atau suku bunga BI yang rilisnya besok. Nah, itu tentunya akan jadi perhatian market global juga, market domestik maksud saya, ya, market dalam negeri juga. Dan memang potensinya sih masih dipertahankan di level 3,5%, karena pertimbangannya BI itu melihat bahwa yang pertama itu inflasi kita masih terjaga, masih moderat kalau dibandingkan dengan inflasi di negara-negara lain gitu, terutama dari sisi core inflation, inflasi intinya, di mana inflasi inti kan masih di 2,8% year on year ya, itu masih cukup rendah lah, di bawah targetnya BI, masih di bawah appetite-nya BI gitu. Nah, kemudian yang jadi concern-nya BI juga dari sisi mata uang. Jadi mata uang kita untuk rupiah juga masih relatively stable dibandingkan mata uang negara lain terhadap dolar. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan tersebut yang memang dilihat BI itu masih positif gitu. Jadi masih ada potensi untuk mempertahankan di 3,5%. Tapi nanti kita masih menanti ya, RDG-nya akan rilis di hari esok, walaupun kemungkinan besar di 3,5%. Nah, kemudian itu kita bicara sentimen makroekonomi. Kalau kita bicara sentimen lainnya, ini juga terkait dari pidatonya Jokowi di minggu lalu ya, Bang Ferdinand ya. Karena kan Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa RAPBN 2023 itu mempertimbangkan 5 faktor strategis ya. Yang pertama itu terkait sumber daya manusia yang unggul, yang inovatif gitu ya. Kemudian yang kedua terkait infrastruktur yang akan dibangun untuk mendukung energi, pangan, kemudian terkait teknologi informasi komunikasi gitu. Kemudian energi hijau gitu. Nah, dan di sini yang jadi poin penting juga ternyata ada sejumlah anggaran RAPBN untuk 2023 yang dinaikkan, terutama itu
untuk fokus kepada infrastrukturnya IKN nih teman-teman. Jadi pemerintah kayaknya udah mulai merubah fokusnya, dia yang tadinya fokus untuk menangani pandemi gitu ya. Ini kelihatannya udah mulai fokus kepada infrastruktur lagi. Karena pemerintah juga sudah menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk APBN itu naik nih. Yang tadinya di tahun ini 365,8 triliun, di tahun depan itu akan naik anggaran APBN-nya sebesar 392 triliun rupiah nih teman-teman gitu. Nah, untuk katalis market lainnya masih berupa saat ini banyak emiten yang rilis kinerja juga ya Bang Ferdinand. Nah, itu juga mempengaruhi pergerakan IHSG dalam negeri ya, pasar saham dalam negeri. Dan ditambah lagi masih juga banyak aksi korporasi yang dilakukan dari mulai RUPS, ada juga emiten yang membagikan dividennya gitu. Kemarin juga banyak sekali merger, akuisisi itu juga dilakukan ya. Jadi sentimen market masih seputar itu sih, Bang Ferdinand. Siap, waduh cukup lengkap. Tadi kita udah lihat dari segi makronya, global tadi udah terang Mbak Cisti juga. Udah biasa ya orang dengar ya bahwa kemarin itu kekhawatiran adalah soal inflasi yang cukup tinggi kemarin. Ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, ini juga yang masih kita nantikan sebenarnya sampai besok ya, di mana rapat dari Dewan Gubernur Indonesia. Tetapi dari konsensus masih banyak yang berharap ya 3,5% ya masih ya, Pak Cisti, Masih. untuk 7 days repo rate-nya. Dan juga kalau kita lihat juga dari laporan keuangan, kalau saya nih melihatnya sebenarnya cukup positif sebenarnya ya dari emiten-emiten ya sampai saat ini ya. Jadi sentimennya Betul. positif kalau bisa kita bilang. Masih Dari positif. dalam negeri sih banjir sentimen positif ya Pak. Mulai dari data-data Benar. ekonomi kita dan juga sentimen market dalam negeri pun juga kecenderungannya masih positif gitu. Paling tekanan dari eksternalnya aja sih Pak. Siap. Bang Ferdinand Semoga gitu ini maksudnya. iya. Saya udah mau jadi bapak lagi nih. Thank you. Oke, ini mungkin yang bisa jadi diperhatikan ya oleh teman-teman dari RAPBN ini. Tadi juga udah disinggung nih. Ternyata ada anggaran juga yang dinaikkan. Nah, ini yang kita akan coba bedah nih. Ternyata sektor apa yang berpengaruh. Nah, itu mungkin tadi sempat juga ya kita lihat ada IKN sebenarnya untuk pembangunan IKN ini. Jadi sesuai dengan topik live IG kita sebenarnya Mbak, sektor apa sih sebenarnya yang berpengaruh dengan IKN ini yang sebenarnya jangka panjang sih. Tapi Ya. apakah udah berpengaruh dari sekarang gitu ke sektor apa? Gitu. Oke, kalau untuk terkait infrastrukturnya IKN memang jangka panjang sebenarnya ya Bang Ferdinand, karena kan proyek IKN ini kan akan dibagi 3 fase ya, 3 tahapan gitu. 2000 tahun yang tendernya sih udah dimulai bulan Juni ya, bulan lalu gitu, sampai dengan targetnya di 2024. Itu nanti akan dibangun istana presiden gitu, kemudian jalan tol gitu ya terkait pembangunan gedung. Nah, jadi di sini dari adanya infrastruktur IKN tersebut tentu yang potensial itu sektor infrastruktur. Nah, infrastruktur kalau kita bedah, infrastruktur yang pertama tentu dari konstruksi gitu ya. Dari konstruksi, kemudian infrastruktur telekomunikasi juga. Karena kalau kita lihat IKN ini fokusnya pemerintah nanti akan membangun kota dengan konsep smart city. Ya, jadi kan ada potensi untuk konektivitas itu meningkat gitu. Jadi akan berprospek bagus untuk sektor telekomunikasi juga. Nah, kemudian di sini ada multiplier effect juga ya teman-teman. Karena konstruksinya udah mulai jalan gitu. Tentu ini akan imbasnya juga memberikan angin segar untuk sektor lainnya, terutama sektor di bahan baku ya, untuk emiten-emiten semen, kemudian emiten-emiten baja gitu. Jadi beberapa sektor sih Pak yang boleh dicermati oleh teman-teman terkait dari infrastruktur IKN ini. Jadi cukup ini juga ya, cukup jelas juga sebenarnya dari sektornya, Sobat IDX dan juga Sobat Ajaib Sekuritas, karena kita lihat tentu kita ngomongin konstruksi, juga pasti. Ya. Kemudian kalau ngomongin konstruksi tentu bahan pembangunannya, gitu kan, dari bahan dasarnya, bahan bakunya, kemudian juga telekomunikasi, yang unik juga nih, karena targetnya ini akan menjadi kota yang smart ya. Nah, ini Ya. tentunya industri telekomunikasi ini akan berpengaruh. Nah, itu dari sektor. Nah, tapi pasti pertanyaannya adalah gini Mbak Cisti.
Oke, sektornya adalah itu, emang sahamnya apa? Nah, gitu kan, saham apa nih yang akan terpengaruh nih? Gitu, Pak. Oke, kalau untuk saham-sahamnya sih memang kita dari Ajaib juga punya topik siapa untuk saham-saham Oke. konstruksi. Tapi terkait IKN ini kita lihatnya sih saham-saham yang potensial itu adalah saham BUMN karya gitu. Karena kan dia punya sinergi yang kuat ya terhadap pembangunan negara gitu. Nah, kita lihat di sini ada PTPP yang potensial, ini terkait dari pembangunan gedung gitu dan juga perumahan ya. Kemudian selain PTPP, kita juga lihat ADI juga masih potensial. ADI itu kontrak barunya juga di semester 1 ini kinerjanya udah luar biasa ya. Perolehan kontrak barunya udah mencapai 82% gitu. Kemudian selain PTPP dan juga ADI, kita juga memilih WSKT. Di sini WSKT itu juga perolehan kontraknya sampai dengan bulan Juni kemarin itu udah sebesar 9 triliunan ya, udah naik triple digit 197%. Kemudian ada Wika, kita juga lihat Wika juga masih prospektif karena kalau untuk Wika ini terkait kepada proyek pembangunan jalan sama jembatan ya di IKN nanti gitu. Kemudian pelabuhan juga Wika udah mengikuti tendernya gitu. Dan kalau kita lihat juga di sini perolehan kontrak barunya Wika juga nggak ketinggalan dari beberapa saham yang tadi saya sebutkan, di mana Wika ini untuk perolehan kontrak barunya udah tumbuh 31,4% atau sekitar 13,8 triliun. Nah itu kalau untuk yang konstruksi. Tadi saya sempat sebut industri telekomunikasi ya Pak ya. Yes, benar. Nah, untuk telekomunikasi dari Ajaib sendiri, kita lihat saham yang menjadi topik kita ini adalah Telkom, Pak. Kenapa Telkom? Karena untuk Telkom sendiri di sini dia itu sudah gencar untuk memperluas infrastruktur data centernya gitu. Dan kemarin aja tuh Telkom juga baru membangun yang namanya produknya dia tuh uh, apa gitu, pokoknya itu terkait dengan data center Pak, saya lupa ya. Iya. Tapi kalau kita lihat untuk Telkom sendiri dari industri telekomunikasi ini selain dari IKN infrastruktur IKN ya, ini telekomunikasi juga sebenarnya masih cukup potensial gitu, bahkan potensialnya itu dari pandemi juga udah mulai tinggi demand-nya ya, karena kan ada adopsi lifestyle yang berubah nih dari yang pola hidup masyarakat tadinya mungkin offline gitu ya, ini menjadi ketergantungan kepada online gitu ya. Lifestyle-nya tuh udah menerapkan lifestyle digital gitu. Udah banyak juga yang work from home, study from home gitu, dan juga udah tergantungan dengan e-commerce ya Pak ya. Jadi untuk Telkom sendiri selain dari IKN, kita juga lihat ruang pertumbuhannya itu dari sisi sektor industri telekomunikasi sendiri juga masih positif gitu ke depannya.